Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Mancak masih diberi kesehatan dalam suasana seperti ini ya, kena wabah virus COVID-19, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan kelas maya. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi masih di bab polinomial atau suku banyak. Di pembelajaran yang kedua ini kita masuk ke dalam pembagian suku banyak. Silahkan lanjut disimak videonya, kemudian nanti di akhir akan ada latihan soal untuk pembelajaran kedua ini. Ya, kita masuk ke pembelajaran kedua dari bahasan polinomial atau suku banyak ini. Ya, kita masih belajar tentang polinomial, yaitu bagian bahasan sekarang adalah pembagian polinomial. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu polinomial. Kita ketahui koefisien, variabel, dan banyaknya suku dalam setiap polinomial atau operasi polinomial, baik itu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian ada nilai polinomial. Nah, sekarang ke pembagian polinomial. Mungkin semua sudah mempelajari tentang pembagian dari bilangan. Misalkan kita bilangan 32 dibagi dengan 5. Nah, 32 dibagi dengan 5 yaitu 6. 6 kali 5 30, kemudian dikurangi ya, 32 dikurangi 30 yaitu 2. Nah, ini pelajaran SD, mungkin kalian juga masih pada ingat caranya seperti ini. Nah, ini 32 itu sebagai yang dibagi, kemudian 5 ini pembagi, 6 ini adalah hasil bagi, kemudian yang 2 ini adalah sisa bagi. Nah, dari sini berarti kita bisa mengetahui bahwa yang dibagi itu akan sama dengan pembagi dikalikan dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Nah, silahkan dicek sendiri bahwa inilah aturannya. Kalau misalkan pembagi ini kita misalkan, atau yang dibagi kita misalkan PX, pembagi itu kita misalkan X min H, hasil bagi itu adalah HX, sisa bagi adalah SX. Nah, itu berarti dalam sebuah pembagian itu seperti ini. Nah, kalau misalkan dalam fungsi, nah kalau kita kembalikan ke dalam polinomial, maka inilah sama seperti ini yang berlaku ya. Jadi yang dibagi itu akan sama dengan pembagi dikalikan hasil bagi ditambahkan dengan sisa. Nah, sekarang bagaimana cara pembagiannya? Ya, dalam pembagian polinomial itu ada 2 cara. Yang pertama cara bersusun, yang seperti ini cara bersusun. Yang kedua yaitu dengan cara Horner. Cara bersusun seperti apa? Coba kita berikan contoh. Yang pertama yaitu tentukan hasil bagi
dan sisa dari pembagian sebuah polinomial, yaitu x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 dengan misalkan x ditambah 2. Ya, ini mudah-mudahan bisa terlihat ya. Sekarang kita bagi. Yang pertama dengan cara bersusun atau metode bersusun. Ya, metode bersusun. Oke, kita pakai halaman selanjutnya saja. Tadi suku banyaknya adalah x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 5 dibagi dengan x ditambah 2. Nah, ini cara bersusun. Caranya seperti apa? Sini x pangkat 3 dibagi dengan x, berarti hasilnya x pangkat 2. Kemudian kalikan x pangkat 2 kali x pangkat 3. X pangkat 2 kali 2 ditambah 2x pangkat 2. Kemudian kurangi seperti pembagian biasa. Pangkat 3 dikurangi x pangkat 3, 0. Kemudian ini 3x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 jadinya x pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti itu, yang ini turunkan 4x dikurangi 5 yang belum diturunkan. Nah, sekarang kita bagi lagi x pangkat 2 dibagi dengan x, hasilnya adalah x. Kita kalikan x kali x pangkat 2, x kali 2 2x. Kurangi lagi, berarti ini x pangkat 2 kurangi x pangkat 2, 0. 4x dikurangi 2x jadinya 2x, ini turunkan negatif 5. Dan kita bagikan lagi karena masih sama, 2x dibagi dengan x, hasilnya adalah 2. 2 kali x 2x, 2 kali 2 yaitu 4. Kurangi, nah ini 2 dikurangi 2x dikurangi 2x 0, negatif 5 dikurangi 4 adalah negatif 9. Maka ini sisa, ini hasil ya. Jadi hasil pembagiannya itu sama dengan x pangkat 2 ditambah x ditambah 2, kemudian sisa baginya adalah negatif 9. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan cara yang selanjutnya, Horner. Kita pakai metode Horner. Dengan metode Horner kita ambil suku banyaknya, koefisiennya. Yang pertama adalah x pangkat 3, yang tadi x pangkat 3 berarti koefisiennya 1. Kemudian 3x pangkat 2 berarti 3, 4x berarti 4, negatif 5 berarti negatif 5. Kemudian sama seperti mencari nilai. Nah, karena dibagi dengan x tambah 2, maka pembuat nolnya itu berarti adalah negatif 2 ya. Di sini berarti negatif 2. Tadi kenapa negatif 2? Pembuat 0. Berarti x tambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan, ini pindah negatif 2. Itu seperti itu. Maka ini yang dimasukkan. Nah, sama seperti metode Horner yang kemarin. Ini turun, kemudian ini kali, berarti negatif 2. Ini ditambah ya, ini ditambah,
berarti 1, ini kalikan negatif 2, kemudian ini ditambah jadi 2, kemudian kalikan negatif 4, maka negatif 5 tambah negatif 4 yaitu negatif 9. Nah selesai, ini sisa. Nah ini koefisien dari hasil, karena tadi pangkat tertingginya X pangkat 3 dibagi dengan X tambah 2, hanya X saja, maka di sini adalah X pangkat 2, ini X, ini konstanta. Jadi koefisiennya 1 tidak mesti dituliskan, X pangkat 2 ditambah X ditambah 2. Ini merupakan hasil bagi. Itu seperti itu kalau menggunakan cara Horner atau metode Horner. Tadi yang dimasukkan ke sini adalah pembuat 0. Jadi misalkan X tambah 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan negatif 2. Ya, kita berikan contoh yang kedua. Nah ini dari fotokopian yang tugas kemarin, bisa dilihat di fotokopiannya masing-masing, atau mungkin kalau ada yang dicatat di catatannya masing-masing. Nah ini kita ambil sebagai contoh yang kedua, yaitu tentukan hasil bagi dari 4x pangkat 5 tambah 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 bila dibagi dengan 2x dikurangi 1. Ya, coba kita selesaikan ya dengan metode kedua metode. Mohon maaf kalau tangannya bagus, tulisannya jelek. Suku banyaknya tadi atau polinomialnya adalah 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 kurangi 5x ditambah 1. Pembaginya adalah 2x dikurangi 1. Nah kita gunakan yang pertama, yaitu metode bersusun. Kita tuliskan seperti tadi, 4x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 dibagi dengan 2x dikurangi 1. Seperti tadi, 4x pangkat 5 dibagi 2x, berarti hasilnya 2x pangkat 4. Kita kalikan 2x pangkat 4 kali 2x jadinya 4x pangkat 5. Kemudian 2x pangkat 4 kali negatif 1 negatif 2x pangkat 4. Nah dikurangi 4x pangkat 5 kurangi 4x pangkat 5 yaitu 0. Kemudian di sini ada 2x pangkat 4 tapi di atasnya tidak ada. Nah, maka di sini negatif jadinya positif 2x pangkat 4. Nah, ini belum kita tuliskan lagi. Tambah 3x pangkat 3. Kemudian 6x kuadrat. Kemudian 5x ditambah 1. Kita bagikan lagi. 2x pangkat 4 dibagi 2x jadinya 2 bagi 2 1, x pangkat 4 dibagi x yaitu x pangkat 3. Kita kalikan 2x pangkat 3 kali 2x yaitu 2x pangkat 4. Kita kalikan lagi dengan negatif 1 yaitu negatif x pangkat 3. Kita kurangi, ini 0, yang ini berarti jadinya 4x pangkat 3. Nah ini turunkan. Kemudian ini dibagikan 4x pangkat 3 bagi 2x jadinya 2x positif 2x pangkat 2. 3 ini 1 ya 2.
kalikan lagi 2x pangkat 2 kali 2x jadinya 4x pangkat 3. 2x pangkat 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2x pangkat 2. Kurangi. Nah ini 0, ini dikurangi 6x pangkat 2 kurangi negatif 2x pangkat 2 jadinya negatif 4x pangkat 2. Kemudian ini turun tetap 5x ditambah 1. Nah ini dibagi lagi dengan ini, yaitu berarti negatif 2x kalikan negatif 2x kali 2x yaitu negatif 4x pangkat 2. Negatif 2x kali negatif 1 positif 2x. Kemudian dikurangi jadinya ini 0, ini dikurangi min 7x, ini turun tambah 1. Nah negatif 7x dibagi 2x hasilnya negatif 7/2. Kalikan negatif 7/2 dikalikan 2x jadinya min 7x. Negatif 7/2 dikalikan negatif 1 positif 7/2. Kemudian dikurangi. Ini 0, kalau ini dikurangi 1 dikurangi 7/2 hasilnya adalah negatif 5/2. Ini selesai, berarti yang kita dapatkan hasilnya yaitu 2x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 7/2 dengan sisa baginya adalah negatif 5/2. Nah bagaimana dengan metode Horner? Dengan metode Horner yang kedua, metode Horner. Supaya bisa terlihat kita tuliskan lagi polinomialnya, yaitu 4x pangkat 5 di sini ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Tidak terlihat ya, 1. Nah, ini pembaginya dibagi dengan 2x dikurangi 1. Ya kita cari dulu tadi ini pembuat nolnya berapa? 2x min 1 sama dengan 0. Maka ini kalau pindah jadinya 2x sama dengan 1, maka x nya sama dengan setengah. Nah ini yang akan kita pergunakan nanti. Nah kemudian ambil koefisien dari polinomialnya. Di sini 4x pangkat 5, berarti koefisiennya 4. Kemudian x pangkat 5 setelahnya kan ada x pangkat 4, ternyata di sini tidak ada, tuliskan 0 ya. Evaluasi latihan kemarin itu tidak dituliskan. Jadi kalau tidak dituliskan, tidak ada di sini derajat yang selanjutnya, berarti tuliskan 0. Kemudian dari x pangkat 4 ke x pangkat 3, ini x pangkat 3, koefisiennya adalah 3, tuliskan di sini 3. Kemudian x pangkat 2, koefisiennya negatif 6, tuliskan negatif 6. Ini x pangkat 2, kemudian x pangkat 1, ini x pangkat 1 yaitu negatif 5, kemudian x pangkat 0 atau konstanta yaitu 1. Dibagi dengan setengah. Sini setengah. Ini 4 turun, kalikan 2, jumlahkan 2 kali setengah 1 tambahkan 4 kali setengah 2 jumlahkan negatif 4. Negatif 4 kalikan setengah negatif 2 jumlahkan negatif 7. Negatif 7 dikalikan setengah negatif 7/2. Nah, ini jumlahkan jadinya negatif 5/2. Selesai.
Ya, setelah itu kita tinggal menarik kesimpulan. Ini sudah jelas tadi bahwa sisa yaitu adalah negatif 5/2 sama seperti tadi. Nah sekarang hasil bagi. Nah hasil bagi dari sini ketika memang X pangkat 5 dibagi dengan X berarti hasilnya X pangkat 4, maka ini merupakan koefisien dari X pangkat 4. Ini X pangkat 3, ini X pangkat 2, ini X pangkat 1, ini X pangkat 0 atau konstantanya. Berarti hasil baginya adalah 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 7. Untuk hasil bagi persamaan polinomial atau suku banyak ini jika dibagi dengan 2X dikurangi 1, nah maka hasil baginya ini dibagi lagi dengan 2, yaitu koefisien dari 2X ini ya, maka jadi 4X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 7 dibagi dengan 2, maka hasilnya 2X pangkat 4 ditambah 2X pangkat X ya, X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 7/2. Nah inilah hasil bagi dari pembagian metode Horner sebuah polinomial. Nah, mungkin itu yang bisa disajikan. Kemudian silahkan dilanjutkan dengan latihan yang sudah disediakan. Ada 2 soal dan ikuti aturan-aturan yang berlaku. Setelah tadi menyimak video tentang pembagian suku banyak, selanjutnya kalian diminta untuk mengerjakan latihan yang berkaitan dengan pembelajaran tersebut. Situ ada 2 soal untuk menentukan hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak. Silahkan disesuaikan dengan pembelajaran. Kemudian jawaban ditulis di buku ataupun di kertas dengan kode yang sudah ditentukan. Itu ada M5SB2 ya, dalam lembar jawaban harus tertulis itu. Kemudian nama kelas jangan lupa. Nanti setelah itu hasilnya bisa difoto untuk dikoreksi dan dimasukkan ke lembar penilaian. Kemudian tugas ini ditunggu sampai dengan hari Jumat jam 10 pagi. Nanti Bapak share pembahasannya. Kemudian bisa tanya jawab seputar materi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.